Di Kabupaten Bungo akhirnya terungkap setelah polisi menangkap pelaku yang masih di bawah umur dan merupakan kekasih korban. Cuman butuh satu kalimat kebohongan untuk mengubah kencan romantis menjadi akhir dari segalanya. Dinda berkata, "Aku hamil." Itu adalah ujian cinta, sebuah tes untuk melihat keseriusan pasangannya. Tapi bukannya cincin atau tanggung jawab yang dia dapatkan. Dia justru mendapatkan tiket satu arah ke dasar sungai yang dingin. Yang lebih gila, hasil otopsi membuktikan tidak pernah ada janin di dalam rahimnya. Kebohongan itu menghilangkan nyawanya. Halo, terima kasih telah mampir di channel ini. Di dunia ini tidak ada kejahatan yang sempurna. Yang ada hanyalah jejak yang belum terbaca. Kita mendarat di Kabupaten Bungo, Jambi. Disinilah tinggal seorang gadis berusia 17 tahun bernama Dinda Apriani. Mari kita pahami dulu siapa Dinda ini. Dia bukan remaja manja yang hobi flexing di media sosial. Baliknya, Dinda adalah definisi survivor di usia di mana remaja lain sibuk memikirkan outfit, sekolah, atau nongkrong di kafe. Dinda harus putus sekolah saat duduk di bangku kelas 11 SMA. Bukan karena dia malas, tapi karena ekonomi keluarganya yang pas-pasan memaksa untuk menjadi dewasa sebelum waktunya. Dinda memilih bekerja menjaga toko, tinggal menumpang di rumah tantenya demi menghemat ongkos dan hidup mandiri. Teman-temannya mengenal dia sebagai sosok yang pendiam, pekerja keras, dan sangat tertutup soal asmaranya. Namun, di balik diamnya itu, Dinda menyembunyikan sebuah hubungan yang cukup intens. Pacar Dinda berinisial FAG, seorang remaja pria seusia dengan Dinda. Tapi nasibnya bagaikan bumi dan langit. Jika Dinda harus berjuang untuk setiap rupiah, FAG berasal dari keluarga yang mapan. Dia punya motor NMAX, dan yang paling penting untuk cerita ini, sebuah mobil Toyota Avanza hitam milik pribadinya. Bagi remaja 17 tahun di daerah, punya mobil sendiri adalah simbol kekuasaan. Dan inilah yang membuat dinamika hubungan mereka tidak seimbang sejak awal. FAG ini posesif. Teman-temannya bilang dia bucin, tapi jenis bucin yang berbahaya. Dia merasa karena dia selalu keluar uang, bayar makan, bensin, jalan-jalan, dia berhak memiliki Dinda sepenuhnya. Dia sering menuduh Dinda berselingkuh hanya karena Dinda ramah dengan pelanggan toko. Hubungan ini adalah bom waktu, ketimpangan ekonomi, sifat posesif, dan ego remaja yang labil. Dan bom itu akhirnya meledak tepat di tanggal 25 Oktober 2025. Sabtu malam pada 25 Oktober, FAG menjemput Dinda dengan Avanza hitamnya. Rencananya sederhana, menyelesaikan masalah. Kalian tahu, kalimat klise yang sering diucapkan pasangan yang sedang di ujung tanduk. Dinda sempat mengirim pesan WhatsApp ke teman kerjanya. Isinya cuma pamitan biasa. "Aku pergi dulu sama dia." Tidak ada yang tahu, itu adalah pesan terakhir yang pernah diketik oleh jari-jari Dinda. Di dalam mobil, suasana dingin. FAG menyetir, Dinda di kursi penumpang depan. Awalnya mungkin hening, tapi kemudian Dinda memutuskan untuk melempar kartu asnya. Mungkin karena lelah dituduh selingkuh, atau mungkin karena ingin menguji apakah FAG benar-benar mencintainya. Dinda mengucapkan dua kata keramat itu, "Aku hamil." Reaksi FAG bukan panik karena bahagia, bukan juga bingung. Dia murka, logika. FAG sudah diracuni rasa cemburu, langsung bekerja dengan cara yang tidak masuk akal. Dia berpikir, "Aku jarang sentuh kamu, kok bisa hamil? Pasti sama cowok lain." Tapi disinilah letak tragisnya. Dinda bersikeras dia hamil anak FAG dan minta pertanggungjawaban. Percecokan di dalam kabin mobil itu berubah menjadi neraka kedap suara. Tepat di dekat jembatan Tanjung Menanti, FAG menimpikan mobilnya. Emosi menguasai akal sehatnya. Tangan yang seharusnya membelai kini melingkar di leher Dinda. Dia mencekik gadis itu. Dinda meronta. Kakinya menendang-nendang dashboard. Tangannya mencakar berusaha mencari udara. Namun tenaga Dinda melawan anak gym jelas berbeda. FAG yang berbadan besar jauh lebih kuat. Belum puas mencekik, FAG memukul wajah Dinda bertubi-tubi. Pukulan itu begitu keras hingga meninggalkan luka robek di mulut Dinda, membungkam jeritannya selamanya. Dan puncaknya, dia menghantamkan kepala Dinda ke dinding mobil. Dinda Apriani, gadis pekerja keras itu, menghembuskan napas terakhirnya di kursi penumpang mobil pacarnya sendiri. Tepat pukul 10 malam, di tengah gelapnya malam, FAG melakukan hal yang memisahkan kenakalan remaja dari psikopat murni. Dia tidak menelpon ambulans, dia menggotong tubuh Dinda yang mulai dingin. Luka lecet di lutut Dinda menjadi saksi bisu bagaimana tubuhnya mungkin terseret. Sebelum akhirnya dilempar ke sungai Batang Tebo, seperti membuang sampah. Dia pulang, tidur, dan berharap air sungai akan menghapus dosanya selamanya. Keesokan harinya, seorang petani bernama Hari Kunun sedang mendayung perahunya. Dia melihat sesuatu yang aneh, mengapung di antara ranting pohon bakau. Awalnya dia pikir boneka manekin, tapi saat mendekat, dia melihat kutek merah terang di kuku tangan yang pucat. Itu adalah jasad Dinda.
Tim Satreskrim Polres Bungo di bawah pimpinan AKP Ilham bergerak cepat. Identifikasi tidak sulit karena ciri-ciri fisik Dinda sangat dikenali keluarga. Gelang rantai emas bermotif bunga dan kuku merah. Tangis keluarga pecah di kamar jenazah. Anak yang mereka kira sedang bekerja pulang dalam kantong jenazah. Sekarang mari kita masuk ke bagian investigasi. Polisi punya jasad tapi belum punya pelaku. Fokus polisi langsung ke jejak digital. Siapa orang terakhir bersama Dinda? Saksi teman kerja bilang dia pergi bersama pacarnya naik Avanza hitam. Oke, klise. Biasanya pacar adalah tersangka utama. Tapi polisi butuh bukti yang kuat. Mereka melacak sinyal HP Dinda dan FHG. Titik koordinat mereka berimpitan di jam kematian. Dan disinilah polisi menemukan bukti tambahan yang mencolok. Barang bukti diamankan menunjukkan jurang status sosial di antara mereka. Sebuah HP Samsung Galaxy A05 disandingkan dengan iPhone 13 Pro Max warna putih, kontras yang nyata, si miskin yang berjuang dan si kaya yang arogan. Kurang dari 24 jam, polisi menggerebek FAG yang bersembunyi di rumah neneknya. Dia ditangkap tanpa perlawanan, mungkin mentalnya sudah hancur, atau dia pikir dia masih di bawah umur, jadi hukum tak akan menyentuhnya. Dan disinilah plot twist terbesar dari kasus ini terungkap. Ingat pemicu penghilangan nyawa ini, kehamilan Dinda. FAG menghilangkan nyawa Dinda karena dia tidak mau bertanggung jawab dan karena dia curiga itu anak orang lain. Namun, dokter forensik membedah tubuh Dinda menemukan fakta yang menyakitkan. Rahim Dinda kosong, bersih, tidak ada janin. Tidak ada tanda-tanda kehamilan sedikit pun. Dinda berbohong. Analisa saya, itu adalah love test yang fatal. Dinda mungkin merasa insecure dengan hubungan mereka yang penuh curiga. Jadi dia melempar isu hamil. Untuk melihat apakah FAG akan memeluknya dan bilang, kita hadapi bersama. Atau malah menuduhnya. Sayangnya, dia mendapat jawaban yang salah dari orang yang salah. FAG menghilangkan nyawanya untuk sebuah janin yang bahkan tidak pernah ada. FAG kini menghadapi ancaman penjara 15 tahun. Mungkin dia masih di bawah umur. Kejahatan ini terlalu sadis untuk dimaafkan begitu saja. Kasus Dinda Apriani mengajarkan satu hal mengerikan tentang hubungan toksik. Cemburu itu bukan tanda cinta. Posesif itu bukan tanda sayang. Itu adalah tanda bahaya. Terkadang, iblis tidak datang dengan wajah menyeramkan dan tanduk merah. Terkadang dia datang menjemput, berjanji untuk bicara baik-baik. Padahal di kepalanya, dia sudah menggali kuburanmu. Menurut kalian, apakah hukuman 15 tahun itu cukup untuk nyawa yang hilang karena kesalahpahaman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian untuk kasus kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya.